untuk uji statistik satu sisi, daerah penolakan yang terkait itu hanya satu. Untuk yang dua sisi ada dua daerah penolakan. Misalnya yang satu sisi itu kurang dari atau yang lebih dari, sedangkan yang dua sisi itu tidak sama dengan. Bisa dilihat di halaman 6.24. Di situ satu sisi ya, kalau kurang dari berarti yang daerah sebelah kiri, untuk yang lebih dari berarti daerah yang sebelah kanan. Contohnya, apabila dari suatu hasil penelitian didapat data sebagai berikut: mu-nya 32, sigma-nya sama dengan 2, x-bar-nya sama dengan 31,8, n sama dengan 100, dan alfa sama dengan 0,1. Nah, berdasarkan data tersebut bisa dilakukan uji hipotesis. Yang pertama itu H0-nya sama dengan 32. Yang kedua, H alternatifnya itu kurang dari 32. Kemudian memilih uji statistik yang sesuai. Karena skala datanya rasio dan ujian dilakukan adalah uji hipotesis untuk sampel serta standar deviasi populasi diketahui, maka digunakan tes Z. Nah, kemudian menentukan taraf signifikansi alfa. Di situ kan sudah diketahui alfanya 0,1. Kemudian dilakukan perhitungan, dicari nilai Z-nya. Ternyata hasilnya Z-nya sama dengan negatif 1. Kemudian apa kesimpulannya berarti? Kalau Z alfanya minus 1,64, berarti kesimpulannya apa? Bukan tepat, Mas. Yang maksud di sini ya H0-nya diterima. Kalau kesimpulannya tadi itu hanya ada dua, H0-nya diterima atau ditolak. Ya, di sini kenapa diterima? Karena nilai Z hitung negatif 1 itu lebih besar dari Z alfa, yaitu negatif 1,64. Nah, dengan demikian maka rata-rata di populasi itu memang tepat 32. Kita untuk kesimpulan itu kesimpulan H0-nya dulu. Setelah itu baru nanti kita ke apa yang ada di H0-nya. Misalnya H0-nya ditolak, berarti di H0 itu menyatakan apa? Misalnya dia diterima, berarti kalau diterima itu apa yang dinyatakan oleh H0. Kalau H0-nya ditolak, itu apa yang dinyatakan oleh H alternatif. Sudah paham untuk yang satu sisi? Oke. Sekarang untuk dua sisi. Di situ halaman 6.27. Rumusan hipotesisnya mu sama dengan 100. Untuk hal alternatifnya mu bukan sama dengan 100, tidak sama dengan 100. Kemudian memilih statistik uji. Skala datanya ternyata adalah rasio. Kemudian karena dia untuk satu sampel, standar deviasi populasi tidak diketahui. Makanya oleh karena itu kita menggunakan uji T, tes T.
itu rumusnya hampir sama ya dengan yang Z, tetapi yang membedakan adalah di sigmanya, standar deviasinya didapatkan dari mana. Kemudian dari contoh soal diketahui nilai T hitungnya adalah negatif 2,44. Nah, di sini alfanya 0,1. Hasilnya negatif 1,729. Karena nilai T hitung itu kurang dari T alfa per 2, maka simpulannya apa? Terima H0 atau tolak H0? H0 ditolak, betul. Rata-rata di populasi adalah 100, itu berarti nggak benar. Perhitungannya bisa kan ya? Perhitungannya sederhana ya. Teman-teman sudah bisa kan? Perhitungan uji Z sama uji T. Kalau sudah bisa, saya lanjut ke uji satu sisi dan dua sisi untuk proporsi. Kalau mau dicoba dihitung dulu silahkan. Untuk yang uji T dan uji Z. Kalau masih ada yang belum ngerti, ditanyakan. Sudah bisa perhitungannya? Ada yang ditanyakan? Untuk uji satu sisi dan dua sisi, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke uji satu sisi dan dua sisi untuk proporsi. Oke, lanjut. Untuk uji satu sisi dan dua sisi untuk proporsi, seperti halnya untuk uji hipotesis rata-rata, maka dalam uji hipotesis proporsi terdapat uji satu sisi dan dua sisi. Pada dasarnya sama ya, hanya perbedaannya terletak pada rumus yang digunakan. Kalau uji hipotesis proporsi, kita gunakan tes proporsi. Itu ada di halaman 6.29. Contohnya di situ, apabila berdasar data diketahui bahwa 80% mahasiswa UT yang meregistrasi pada tahun 2000 di Pondok Cabe adalah pekerja. Untuk membuktikan kebenaran data tersebut, dilakukan penelitian terhadap 75 calon mahasiswa yang dipilih secara acak. Dari hasil penelitian ternyata didapat bahwa hanya 53 mahasiswa yang bekerja. Nah, dari soal di atas kita bisa merumuskan nilai hipotesisnya. Karena yang digunakan di sini adalah proporsi, maka yang kita lihat adalah prosentasenya. Berarti di sini P-nya itu adalah 0,8. Karena di sini adalah data populasi ya, yang 80% itu. Jadi P-nya itu sama dengan 0,8. 80 dibagi 100. Kemudian